Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman, kita ketemu lagi, semoga kabarnya baik-baik aja. Ini adalah stasiun Daru ya. Tuh ada kereta datang tadi dari arah Tenjo ke arah Jakarta itu ya, Tanah Abang. Nah di video kali ini saya mau nengokin rumah sekalian jualin lagi ya. Tapi lokasinya ada di Daru. Ini Desa Daru, kecamatannya Jambe, Tangerang Kabupaten teman-teman. Nah jadi saya mau cerita sedikit ya. Jadi perumahan yang akan saya pasarin ini dulunya sepi banget, sampai banyak rumah yang terbengkalai. Sampai sekarang pun masih banyak rumah yang terbengkalai. Jadi ini tuh rumah lama ya, dibangun era Soeharto di tahun 98. Dulunya perumahan ini tuh perumahan untuk polisi ya. Nanti kita akan lihat deh. Saya record dari sini biar teman-teman tahu ya, aksesnya dari stasiun Daru ke rumahnya tuh berapa jauh, seberapa lama menitnya, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya gitu ya. Nah dulu di sini tuh jalannya rusak banget tahun 2000 berapa ya, 2012 ke bawah lah. Ini tuh belum dicor kayak gini teman-teman, rusak banget, batu-batu kayak gitu, kayak jalan-jalan di pelosok lah. Nah makanya perumahan itu tuh yang sekarang mau saya pasarin itu dulunya sepi banget, bener-bener jadi rumah hantu, terbengkalai, banyak rumah yang rusak. Bahkan jalannya pun yang tadinya aspal sampai tumbuh rumput. Saking lamanya jalanan itu nggak dilewatin motor atau mobil gitu ya. Nah seiring berjalannya waktu, nah sekarang tahun 2025 ya, saya ini record, itu udah mulai banyak yang huni ya. Sebenarnya banyak huni itu dari tahun 2015 ke atas lah. Semenjak rel kereta itu udah ada 2 jalur, udah bagus, udah rapi. Nah perumahan itu pun udah mulai rame. Dan semenjak jalan ini juga dicor. Dulunya kan belum dicor kayak gini, batu-batuan kayak gitu, parah. Dulu tuh di sini pelosok banget teman-teman, pelosok banget. Makanya banyak rumah-rumah terbengkalai di sini ya. Nah ini untuk akses masuk ke Blok C dan ke Blok D. Jadi gerbangnya ada beberapa gerbang ya. Kita akan masuk lewat gerbang utamanya. Nah dulu nggak sebagus ini jalannya, rusak. Rumah ini tuh dulunya terbengkalai, jadi nggak ada yang nempatin. Sampai sekarang pun masih banyak rumah yang terbengkalai. Nah tapi sekarang udah mulai ramai ya. Lihat di kanan kirinya udah mulai banyak ruko. Dulu mah belum ada ruko, boro-boro ya. Di sini tuh dulu samping kanan kirinya tuh ya kebun aja gitu. Nah ini sekarang udah ada ruko tuh. Nah ini dia teman-teman ya, nama perumahannya adalah Pondok Daru Permai. Di sini bisa dilihat itu ya, ada tulisannya tuh, peresmiannya. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, perumahan Pondok Daru Permai diresmikan sebagai wujud nyata upaya peningkatan kesejahteraan keluarga besar Polri. Daru 29 Juli 1997. Tuh, jadi 1997 teman-teman diresmikannya 29 Juli. Kepala Polisi Republik Indonesia selaku Ketua Umum Yayasan Brata Bukti Polri. Tuh, Dr. Andes Dibyo Widodo. Nah, itu yang resminya. Ini dia. Nah, ini waktu 2021-2022 jalan akses utamanya ini belum dicor. Sekarang udah dicor nih, udah mending ya. Kita bisa lihat tuh, udah bagus. Jalan utamanya doang, tapi jalan dalamnya masih banyak yang belum ya, masih bebatuan. Nah kayak gini nih jadinya nih tuh. Jadi dari rumah hantu ini mah. Di sini banyak rumah-rumah yang terbengkalai kayak gini teman-teman. Tapi untuk jalan depan utama ini sayang banget ya kalau terbengkalai ya. Karena ini utama banget nih, enak nih. Nah ini juga kayak gini itu. Nah tapi tenang aja teman-teman, sekarang di sini udah rame. Jadi buat teman-teman nanti mau beli rumah ini nggak usah takut ya. Karena udah rame banget. Bahkan menurut saya rumah di sini tuh strategis ya. Ke stasiun Daru deket, ke arah Tiga Raksa Pemda deket, ke arah Podomoro Tenjo ya, itu kota mandiri baru yang ada di Tenjo juga deket, ke arah Parung Panjang deket. Jadi lumayan lah ini diapit oleh banyak kota mandiri baru nanti akan dibangun di sini. Modern Cileunjit juga deket. Jadi enak lah. Nah ini ya rumah yang akan saya pasarin nih. Ini teman-teman nih tuh. Nah jadi ini luas banget nih teman-teman. Tanahnya kurang lebih tanahnya tuh 196 meter persegi, luas bangunan 70. Jadi ini rumah yang akan saya jual teman-teman ya. Yuk kita akan cek dulu kuncinya. Nanti kita akan lihat dalamnya juga ya. Yuk kita akan sambung melalui kamera linear ya, biar nggak pusing. Ini masih kamera mode motor, jadi agak lebar gitu ya, agak wide, jadi pusing. Oke, yuk. Oke teman-teman, nah ini kita langsung aja ya review rumahnya. Jadi ini tuh rumahnya menurut saya udah cukup ramai ya, karena di sampingnya udah ada orang, di sananya juga ada orang, di samping kini ada orang. Jadi kanan kiri
udah ada tetangganya teman-teman ya. Dan untuk aksesnya juga ini paling bagus karena udah di paving block ya. Karena yang sana-sana tuh belum di paving block, masih batu-batu kayak gitu. Ini termasuk yang bagus nih, jalannya udah di paving block. Dan di sini ada sekolahan TK, jadi deket banget sama sekolahan TK nih. Nah ini udah ada sekolahan TK, terus ini juga ada yang isi. Nah ini juga udah bagus ke sana, tapi di sananya tuh ke kiri sama yang ini kanan kiri tuh belum di paving block ya. Jadi ini termasuk bagus teman-teman. Tanahnya juga luas 196. Nah ini menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Ini mah menurut saya pribadi, saya lebih suka, menurut saya sih lebih recommended beli beli rumah yang kayak gini teman-teman ya. Rumah bekas lah istilahnya, meskipun udah lama tapi tanahnya luas gitu loh. Tanahnya luas, harganya pun masih termasuk murah teman-teman ya. Tuh bisa dilihat harganya 380 juta nego ya. Bisa tawar sampai cocok. Nah nanti nomor pemilik rumahnya saya taruh di video ini. Nanti teman-teman yang mau nego-nego bisa ya langsung WA aja atau telepon nomornya di bawah ini. Menurut saya lebih suka rumah yang bekas gini, harganya masih murah, tanah tapi luas. Meskipun emang bukan bangunan baru, tapi kan bisa kita renovasi pelan-pelan teman-teman. Yang penting ini udah layak huni ya, masih layak huni ya Pak ya. Nah ini ada Pak penjaganya juga, yang jagain rumahnya. Jadi kita akan lihat ya, ini tanahnya 196, luas bangunannya 70. Ini kondisi depannya ya, pagar-pagarnya kayak gini. Teman-teman, di sampingnya ini ada tanah kosong, ini ditanamin singkong ya. Nanti kalau teman-teman beli bisa buat garasi mobil, bebas ini. Panjang ke sana tuh, luas. Ini kalau sekarang teman-teman ya, bukannya saya mau ngebandingin ya. Ini kenapa saya bilang lebih cocok beli rumah bekas gini, karena tanahnya luas. Rumah zaman sekarang harga udah 500, 600, paling luas tanah berapa sih? 90. Ya kan? 90, 95, 100, 120 itu masih mending gitu, udah mending lah. Ada yang 120, rata-rata 120 tuh mungkin zaman sekarang tuh udah hampir 1 M harganya. Kalau ini 196, hampir 200 meter teman-teman, masih di bawah 400 juta ya, 380, masih nggak nyampe 400 juta, itu pun masih bisa nego. Jadi menurut saya sih recommended nih buat teman-teman yang pengen punya rumah tanah besar, recommended banget untuk renovasi pelan-pelan lah. Yang penting tanahnya gede, lokasinya strategis, itu aja dulu. Yang paling penting tuh lokasi strategis, tanah gede menurut saya ya. Nah ini ya untuk eksteriornya, penampakan depannya teman-teman. Di sini juga lumayan luas ya, buat parkir mobil juga bisa. Jadi ya, jadi nanti kalau itu didobrak bisa buat 2 parkiran mobil. Kalau itu pagarnya didobrak ya, buat kanopi, buat carport gitu ya, kayak gini. Nah kita akan masuk misi Pak. Iya emang. Nah tuh masuk juga luas banget ya, jadi luas banget ini. Dan ini bangunan original teman-teman ya, dari dibangun di era Soeharto itu sampai sekarang belum ada renovasi apa ya? Maksudnya belum ada perubahan ruangan lah, masih sama persis. Jadi masuk itu langsung open space kayak gini. Mungkin nanti di sini buat ruang tamunya, di sini buat ruang keluarganya, dapur di belakang. Ini kamar kesatunya teman-teman, ada di paling depan. Ini buat kamar tamu atau kamar anak. Ada 3 kamar ya kalau nggak salah Pak? 3 kamar Pak. 3 kamar. Oh dapurnya di sini dulunya teman-teman. Nih dapur di sini. Jadi dapur di sini. Ini ada. Terus mungkin meja makan di sini ya. Kamar kecilnya. Oh itu kamar kecil di dalam. Nih ada kamar kecilnya, ini emang butuh renovasi lagi sih teman-teman kalau nanti beli. Nah ini kamar kecil mungkin bisa buat gudang ya ini ya. Atau kamar ART. Nah, ini ada pintu belakang nih, jadi ada 2 pintu masuk ya, yang di sana sama yang di sini. Ini yang khusus langsung ke dapur. Jadi kalau lagi ada tamu, ada ART mau keluar masuk nggak ganggu ya. Masuk keluarnya dari sini, tamu di sini. Terus kita akan lihat ke sini, ini kamar keduanya di sini, teman-teman. Kamar keduanya ya. Ini kamar kedua, ada pencahayaan ke depan. Ini kamar mandi tengah, dan di sini kamar ketiga. Jadi ada 3 kamar mandi ya. Ada 3 kamar. Sebenarnya ada 4 sama yang kamar tadi ya, kamar ART. Jadi yang gedenya ada 3, yang 1 buat ART itu yang kecil. Belakang masih ada. Iya. Nah ini ruangan belakangnya teman-teman kosong tuh, masih ada segini ya. Batasnya pagar itu teman-teman sampai sana. Jadi ini masih luas tuh. Di sini buat mesin cuci jemur, atau kalau kata saya sih mending nih didobrak nih buat kaca gitu, bagus deh. Di situ tamannya nanti bisa nyambung ke area carport mobil. Pokoknya masih luas sih ini, masih luas banget. Lumayan. Nah, kalau teman-teman mau nanya ke saya, Bang, kan abangnya lihat langsung, kira-kira yang harus direnovasi apa? Menurut saya ya, ini harus dirapiin aja sih, perapihan doang. Keramik menurut saya teman-teman kalau udah beli rumah ini ya diganti. Keramiknya diganti karena udah banyak yang pecah, udah gitu udah agak gerenjel-gerenjel gitu. Paling harus diganti nih, PR pertama ya, keramik. Kedua, kusen-kusen mending diganti nih, udah banyak yang propose juga.
Kusen-kusen ganti. Ini PR keduanya kusen-kusen semuanya biar lebih modern juga ya kan. Ini kusennya kusen jadul nih. Motif-motifnya kalau mau lebih bagus paling ganti kusen. PR kedua itu, sama ketiga paling rapiin tembok teman-teman ya. Tembok-temboknya paling dirapiin lagi, diacil lagi terus dicat. Udah itu doang PR-nya, 3 itu doang menurut saya sih. Genteng masih aman ya Pak ya, nggak bocor ya. Aman. Genteng masih aman, nggak bocor. Retak-retak pun nggak ada ya, paling dikit doang. Wajar lah ya, tapi bangunan zaman dulu tuh kokoh teman-teman karena batu batanya juga batu bata merah ya. Bata merah. Zaman dulu mah, jadi masih kokoh nih, udah berapa puluh tahun dari 97 sampai sekarang udah berapa tahun tuh ya kan? Udah 15, 16, 17, 18 tahun teman-teman ini rumah masih berdiri kokoh. Jadi paling PR-nya itu doang sih, keramik, kusen, sama rapiin tembok lagi. Udah tembok-tembok kayak gini dirapihin. Selebihnya paling teman-teman area depannya dirapihin juga kalau mau dibuat carport mobil, diaci-aci lagi gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Nanti kita akan nerbangin drone ya, lihat dari atas. Oh ini ada sedikit celah tuh untuk jendela yang di samping. Isi Pak. Nah ini tadi pencahayaan kamar kedua di situ ya. Kayak gini teman-teman. Jadi setiap kamar juga dapat pencahayaan, dapat jendela. Jadi bagus ya untuk desain interiornya juga nggak pengap gitu loh, nggak serem. Karena setiap kamar ada cahaya dari matahari gitu. Jadi nggak lembab lah. Oke, habis ini kita akan langsung nerbangin drone ya teman-teman. Oh ya, ini tadi ya pintu keduanya. Nah ini yang tadi bisa nembus ke belakang nih. Menurut saya luas banget. Jadi ini bisa buat ruangan lagi atau buat garasi mobil, motor buat teman-teman yang hobi koleksi otomotif gitu. Keren sih. Ini mantap. Di sini tapi kalau sekarang lagi ditanamin singkong ya. Dan ini rumahnya tusuk sate ya teman-teman, di sana udah langsung jalan. Kalau menurut saya sih nggak tahu kenapa ya orang pada nggak suka ya kayaknya tusuk sate. Kalau saya sih suka sih tusuk sate karena menurut saya tuh justru enak gitu. Depan rumah kita tuh bukan tetangga gitu, jadi lapang aja jalanan gini, apalagi udah bagus kayak gini, jadi enak, ada pemandangan gitu ke depan itu, nggak rumah orang ya. Apalagi kalau tetangga di depan lagi ribut berisik kan nggak enak ya kan. Kalau saya malah suka sih rumah tusuk sate kayak gini. Jadi emang pribadi orang beda-beda ya. Ada yang percaya mitos, kalau saya kurang percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Justru saya suka sih rumah-rumah yang posisinya di tusuk sate kayak gini. Ya, itu pendapat saya aja teman-teman ya. Kalau mau berminat silahkan hubungi sekali lagi nomor di video ini. Saya mau nerbangin drone dulu nih sebelum hujan, udah mendung. Ya, kita akan terbangin drone dulu, lihat dari atas suasananya kayak gimana ya. Yuk. Point updated. Oke teman-teman, untuk via drone-nya singkat aja ya, cepet ya karena ini sebenarnya hujan teman-teman, rintik-rintik ngeri. Nah ini untuk kondisi gentengnya dari atas ya rumahnya. Nah ini saya lagi ngambil gambar di dalam nih ya. Nah ini kondisi gentengnya masih bagus teman-teman ya. Kalau untuk kondisi genteng masih bagus, masih aman, tapi mungkin kalau mau dirapiin lagi silahkan. Yang pasti nggak ada bocor ya. Nah ini belakangnya nih rumah yang depan jalan utama tadi teman-teman. Nah lokasinya dekat sama gerbang utama ya. Tuh, itu udah gerbang utama teman-teman tuh. Yang tadi kita masuk ya. Jadi lokasinya di sini. Sebenarnya tadi belok langsung ke sini bisa nih. Ada pintu masuk juga tuh dari situ ya. Sebenarnya. Nah, ini rumahnya di sini lokasinya. Nah, depannya itu ada TK, di sana juga ada masjid, deket sama masjid juga tuh ya, tuh masjidnya. Masjid Darussalam kalau nggak salah namanya. Masjid Jaminya. Nah, itu jembatan ke sana tuh udah Tenjo teman-teman. Jadi berbatasan sama Bogor Tenjo ya. Kalau teman-teman lihat lagi ke atas, di sana tuh Podomoro Tenjo kelihatan teman-teman. Kita akan cek ya ke atas, kita terbang lebih tinggi. Nah, ini dia blok-bloknya. Blok C teman-teman ya, tuh banyak rumah yang masih kita bisa lihat ya. Banyak rumah yang nggak dihuni ya. Tuh, tapi sebenarnya sekarang udah mending sih. Kalau dulu parah banget, sekarang udah banyak yang dihuni. Meskipun akses jalannya belum semuanya bagus ya. Terutama yang di blok D, yang paling banyak yang nggak dihuni itu yang di blok D teman-teman tuh. Tuh banyak rumah-rumah yang kosong terbengkalai kayak gitu tuh. Blok D. Kalau ini blok C ya, yang rumah dijual ini blok C. Blok C sama blok A itu paling rame kalau nggak salah. Yang paling banyak kosong tuh blok B sama blok D. Karena itu blok paling luas juga. Di sana juga ada sekolahan SD teman-teman. Jadi deket juga sama sekolahan SD ya. Itu SD apa ya? Lupa. SDN berapa ya? Pokoknya SDN negeri nih. 3 ya? Ya, SDN 3 teman-teman ini nih. Jadi rumahnya deket TK, deket SD ya. SD tinggal lurus doang dari rumah ini. Nah, ini kita di bawah tuh ada motor ya. Nah, ini tuh. Di sana ya SD-nya. Di sana ada rel kereta juga.
Podomoro Tenjo di sini kelihatan teman-teman tuh, di sana tuh. Wah, lagi agak berkabut ya di sana ya. Jadi kurang kelihatan. Nah, pokoknya di sana ada Podomoro Tenjo, di arah sana ada Grand Tenjo Residen. Nah, itu yang banyak rumah tuh Grand Tenjo Residen, teman-teman. Belakangnya Gereja Pesona Madani dan di sebelah sana itu udah Podomoro Tenjo ya. Nah, nih tuh di sana. Oh, di sana janjian itu hujan, teman-teman ya. Hujan benar-benar. Wah, kita harus buru-buru. Kita harus buru-buru. Oke, cukup ya, teman-teman. Nah, ini untuk blok B-nya nih, teman-teman. Ini blok B. Ke sana itu blok B tuh. Nah, blok A itu yang ujung sana, no, blok A. Ini blok A, no, yang sana. Blok A kecil ya, blok A sama blok C kayaknya. C juga masih gede sih, lumayan, tapi blok A paling kecil ya. Nah, ini tadi gerbang utamanya. Oke, cukup ya, teman-teman. Kurang lebih begini ya perumahannya tuh. Blok B yang paling banyak kosong ya. Tapi ini untuk akses jalannya udah enak, udah dicor semua, udah strategis banget. Di sana udah stasiun Daru ya, udah kelihatan tadi tuh rel keretanya. Nah, di sana stasiun Daru tuh. Ya, di sana arah Modern Cileujit, di sana terus Parung Panjang juga di sana. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat banyak juga perumahan-perumahan baru teman-teman ya. Ada Daru Raya, ada Pratama Daru, Azalea Garden, dan itu harganya 200-300 jutaan, rata-rata sekitar segitulah. Tapi tanahnya masih 60-70 ya. Teman-teman beli di sini 380 juta masih nego, masih bisa lebih murah ya kalau negonya pas, dan tanahnya 196. Jadi lebih enak nih ya. Oke, cukup ya teman-teman, udah hujan nih, udah makin deres. Bahaya. Kurang lebih begini ya lokasinya. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aduh, hujan. Dadah. Ah. Landing. Pas banget hujan, Pak. Pas banget. Untuk bisa. Aduh. Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.